Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Kecamatan Cikande menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di Kabupaten Serang. Pemerintah Kota Cilegon berhasil menurunkan angka stunting dalam kurun waktu setahun terakhir. KPU Kota Serang tetapkan 602 bacalek masuk dalam daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KPU Kota Serang menyatakan sebanyak 602 bacalek dinyatakan masuk dalam daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024. Sementara 88 orang lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ke-602 bacalek yang dinyatakan lolos ini terdiri dari 402 bacalek laki-laki dan 200 bacalek perempuan. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. KPU Kota Serang telah menetapkan sebanyak 602 bakal calon legislatif atau bacalek masuk daftar calon sementara atau DCS Pemilu 2024 dan bacalek yang tidak memenuhi syarat atau TMS dinyatakan sebanyak 88 orang. Penetapan 602 bacalek masuk DCS ini setelah KPU Kota Serang menggelar rapat pleno pada Jumat 18 Agustus 2023. Usai ditetapkan 602 bacalek masuk DCS, KPU Kota Serang menyerahkan surat keputusan DCS kepada 17 partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang. Tak hanya itu, KPU Kota Serang juga membuka tanggapan publik atau masyarakat. Pembukaan tanggapan publik atau masyarakat ini sebagai bentuk partisipatif masyarakat terhadap 602 bacalek yang masuk DCS. Penetapan 602 bacalek masuk DCS ini disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU Kota Serang Firly Murdiat Mabruri. Firly mengatakan jumlah bacalek yang diajukan dalam perbaikan sebanyak 690 orang. Setelah dilakukan verifikasi administrasi, ditetapkan DCS yang memenuhi syarat 602 orang bacalek. Firly mengatakan dari 602 orang bacalek, rinciannya 402 laki-laki dan 200 perempuan. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon berhasil menurunkan angka stunting dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Keberhasilan penurunan angka stunting ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dalam pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon berhasil menurunkan angka stunting dalam waktu 1 tahun terakhir. Penurunan stunting tersebut tentu selaras dengan instruksi pemerintah pusat. Diketahui masalah stunting menjadi perhatian serius pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan pada sidang paripurna istimewa dalam menyambut hari ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR RI memaparkan penurunan angka stunting di Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengatakan Pemkot Cilegon saat ini berhasil menurunkan angka stunting, sebagaimana masalah stunting menjadi perhatian pemerintah pusat. Menurut Agus Zulkarnain, program penurunan angka stunting berlandaskan Perpres RI nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kota Cilegon juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota nomor 78 tahun 2022 tentang pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Cilegon. Rencana aksi penanganan stunting yang sudah dilakukan Pemkot Cilegon berupa penyediaan data keluarga beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, surveillance keluarga beresiko stunting, dan audit kasus stunting. Ia menambahkan, Pemkot Cilegon juga telah meluncurkan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT
yang telah dilakukan di beberapa kelurahan bekerja sama dengan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Atas penanganan stunting tersebut, Pemkot Cilegon juga mendapatkan penghargaan kota terinovatif dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menyatakan wilayah Kecamatan Cikande menjadi wilayah yang memiliki kualitas udara paling buruk di Kabupaten Serang. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, gas karbon dari asap kendaraan menjadi penyumbang terbesar buruknya kualitas udara di Cikande. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah menguji kualitas udara di Kabupaten Serang. Salah satu di antaranya adalah Kecamatan Cikande memiliki kualitas udara paling buruk. Buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh kendaraan motor ataupun mobil yang tidak melakukan uji emisi, sehingga menghasilkan asap pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Dari 29 kecamatan di Kabupaten Serang, Cikande menjadi salah satu kecamatan yang memiliki kualitas udara terburuk karena polusi udaranya di ambang atas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Prauri mengatakan pihaknya telah melakukan uji lab dengan alat pengukur kualitas udara. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, gas karbon dari kendaraan penyumbang terbesar buruknya polusi udara di Cikande. Dinas Lingkungan Hidup telah memasang beberapa alat pengukur yang disimpan selama 24 jam di 4 titik daerah rawan polusi udara yang bertujuan untuk mengukur seberapa baik atau tidaknya kualitas udara, air, kebisingan dari industri dan yang lainnya. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang akan melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk rutin melakukan uji emisi terhadap kendaraan yang melintas. Selain melakukan uji emisi untuk perbaikan kualitas udara di Kabupaten Serang, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap industri terkait penyediaan ruang terbuka hijau. Selama ini setiap industri diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau untuk meminimalisir polusi udara dengan menanam pohon di lingkungan yang rawan banyak polusi udaranya. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.